Ini adalah motor gesit yang sudah digunakan hampir 3 tahun oleh pemiliknya. Dan mungkin teman-teman melihat sendiri ada perbedaan besar ya, terutama pada bagian belt yang sudah jadi rantai, kemudian juga yang lain-lainnya ada perbedaan. Kita akan berbincang-bincang dengan pemilik gesit ini. Yuk, check that out. Halo, welcome back to channel Liviolik. Channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Episode kali ini kita berada di satu taman di jalan apa nih? Patimura ya. Di Taman Mataram, Jakarta Selatan. Dan di depan saya ini ada motor gesit yang usianya mungkin generasi awal nih. Dan kita akan berbincang-bincang dengan pemilik motor gesit ini di generasi awal. Namun sebelumnya ya, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Nah, di sebelah saya ini ada pemilik gesit generasi pertama ya, gesit G1 ya namanya. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri? Oke, selamat sore. Oke, sore. Nama saya dengan Greg. Saya membeli gesit ini di pertengahan 2020, jadi masuknya ke generasi pertama ya. Karena mereka juga baru launching di 2019 dan motornya ini sendiri baru dikirim ke konsumen di sekitar pertengahan medio 2020. Jadi yang memang generasi pertama kali keluar. Oke, generasi pertama berarti generasi awal-awal nih Om ya? Iya. Nah, pertanyaan paling pertama mungkin nih Om ya, buat Om ya. Ketika pakai motor listrik gesit ini, impresi pertama apa Om? Yang pasti gaya berkendaranya pasti beda dengan motor mesin ya. Motor BBM maksudnya ya? Ya, karena dia tenaganya instan, torsinya itu kaget. Pertama kali ngerasain torsinya motor listrik, makanya butuh adaptasi di awal-awal. Apalagi kalau di kemacetan kita terbiasa dengan main putaran-putaran rendah. Kalau di motor listrik ini kan agak menghentak. Nah itu memang harus perlu pembiasaan di awal. Oke, tapi setelah itu lebih enjoy atau bagaimana? Jauh lebih enjoy. Lebih enjoy. Pertama, kita nggak ada lagi isi bensin antri di BBM di SPBU. Yang kedua, getaran. Nah ini ngaruh banget karena saya udah setelah terbiasa pakai ini sekitar beberapa bulan saja. Begitu cobain lagi balik ke motor mesin ya motor ICE. BBM, getarannya itu jadi merasa tidak nyaman di badan. Malah jadi terganggu dengan getaran. Malah terganggu dengan getaran karena ini bebas dari getaran, jauh lebih nyaman dan tidak ada suara. Nah kalau suara bagaimana? Kan ini banyak nih teman-teman nih yang pengguna motor BBM gitu ya. Mereka bilang, aduh pakai motor listrik nggak enak, nggak ada suara. Kalau Om bagaimana? Ya justru malah lebih enak ya, karena justru kan kita tidak terganggu, kita bisa fokus ke suara sekitarnya, jadi jauh lebih aman, nggak terganggu dengan suara motor sendiri ya. Oke, nah itu tadi dari impresi pertama untuk motor listrik nih Om ya. Setelah pemakaian pertama kali ini Om pernah coba nggak sampai baterai habis berapa kilometer di awal-awal? Nah, kalau secara teori memang kan satu baterai ini 50 km, tapi itu kembali lagi ke pemiliknya atau penggunanya dengan gaya berkendaranya masing-masing. Kalau saya sendiri, misalnya kecepatan rata-rata di atas 60-70, saya paling satu baterai bisa maksimal di sekitar 40 km lah. 40 km-an itu di awal-awal waktu motor ini ya, dengan kondisi baterai prima ya. Kalau untuk kecepatan maksimum di awal-awal bagaimana Om? Kecepatan maksimum dengan sentikan controller awal, sebelum dirubah-rubah, bisa sampai 75 km per jam lah. Menurut di speedometer. Oke, di speedometer. Pernah bandingkan dengan GPS? Pernah. Jadi memang perbedaannya itu kalau di MID-nya di speedometer itu 75 km, saya bandingin dengan GPS di Google Maps contohnya ya, itu dapatnya cuma 60 km. Oke, jadi ada perbedaan cukup jauh ya? Cukup signifikan. Ya. Nah, itu setelah Om pemakaian begitu. Nah, sekarang kita tanya sekarang nih Om, sudah berapa tahun berarti ya? Hampir 3 tahun ya? Hampir 3 tahun. Bagaimana untuk jarak tempuhnya Om? Jarak tempuhnya sekarang saya udah menggunakan double baterai ya, paralel baterai. Jadi memperpanjang range-nya. Saya tidak lagi merasakan namanya range anxiety. Udah nggak begitu mikir, kecuali ya mungkin mau touring jarak jauh pasti kita harus mempersiapkan dengan benar ya. Tapi kalau untuk sekitar dalam kota udah lebih enak. Tinggal nyari paling nanti titik pengecasan aja ya, SPLU ya. Tapi kalau sekarang range-nya ya dengan 2 baterai bisa sampai maksimal 100 km per jam. Maksimal. Jadi sebetulnya tidak ada penurunan sama sekali dari sejauh ini sih performa tidak baterai ada ya.
Tidak ada ya. Setelah 3 tahun masih oke berarti? Paling kalau ada penurunan tidak begitu signifikan sih. Tapi dianggapnya berarti baterainya masih prima untuk 3 tahun ini ya, artinya masih oke. Kalau untuk kecepatan bagaimana? Ada penurunan nggak setelah 3 tahun? Justru ini meningkat karena settingan update terbaru dari gesitnya sendiri, dari dealer gesit sendiri, ada settingan yang yang terbaru. Justru kita top speednya bisa nambah. Kemarin saya tes maksimal di 97 dari tadinya 75 km per jam. Wow. 97, tapi kalau dihitung di GPS mungkin sekitar 70-an lah ya. Oke, 70-an lah. Tapi berarti ada peningkatan performa dengan pembaharuan dari softwarenya ya? Software di controller. Enaknya motor listrik adalah itu, kalau kita mau otak-atik motor nggak begitu ribet. Karena tinggal otak-atik controller saja. Ini berarti kalau ada pembaharuan software itu berarti dari gesitnya sendiri atau Om ke pihak lain? Kalau saya sampai sekarang lebih prefer datang ke dealership Cawang yang gesit. Jadi langsung ke tempat gesitnya. Karena sekarang kan banyak ya teman-teman yang suka kotak-katik. Ada gitu banyak. Ya. Tapi Om lebih menyerahkan langsung ke gesitnya ya? Benar. Jadi kalau ada apa-apa pun tinggal balik lagi ke mereka kan, lebih jelas. Selama 3 tahun, pernah mengalami servis yang kurang baik atau bagaimana? Kalau servis yang sudah diganti waktu itu adalah contoh misalnya switch start ya, waktu itu ada karena korsleting diganti. Terus wiringnya, ini generasi pertama ini agak unik karena wiring ke kontaknya itu masih 72 volt, sedangkan yang generasi sekarang sudah 12. Dan ini akhirnya saya ganti kembali ke 12 supaya gampang kalau mau nambahkan aksesoris yang lain-lain, misalnya mau nambah lampu tambahan atau charger handphone, soket USB dan lain-lain. Itu saya ganti. Terus, nah ini kali ini kembali ke pribadi masing-masing cara penggunaannya. Saya menggunakan motor ini 3 tahun sudah beberapa kali putus beltnya. Itu mungkin teman-teman di gesit banyak ya yang ngerasain bahwa putus belt ya. Yes. Itu sampai berarti dalam 3 tahun berapa kali ganti? Saya sudah 3 kali putus beltnya. 3 kali putus? Setahun sekali Om. Itu dia. Mungkin, nah ini kembali ke cara kita berkendara masing-masing. Ada yang santai, halus halus mainnya, buka gasnya. Kalau saya sendiri mungkin masih bawaan cara menggunakan mesin zaman dulu, suka buka gas mendadak. Akhirnya beltnya itu renggang dan lama-lama putus. Juga dari perawatan sehari-hari, cara mencuci dan membersihkan beltnya ya. Akhirnya saya putuskan kayak gini tidak akan awet nih kalau saya pakai belt. Akhirnya saya ganti ke rantai. Wah, jadi ini sekarang memang tadi pertama kali ngelihat motor Om Greg ini, yang pertama kali terlihat adalah dari rantai. Ya. Rantai saya bilang, wah ini gesitnya sudah beda nih, ada rantai begitu ya. Nah, selain dari tampilan, juga dari suara nih Om. Dari jauh saya udah denger nih Om. Nah, kadang-kadang ada komplain dari pengguna motor yang lain, motor listrik itu bahaya karena kalau mau lewat nggak ada suara. Justru kalau saya berarti benar. Ada suaranya, memperingatkan orang yang mau disalip. Jadi kedengeran suara rantainya. Begitu. Dari jauh udah kedengeran. Oh, ada motor mau lewat. Nah, kalau ini penggunaan Om dengan mengganti dengan belt menjadi rantai begitu. Ini apakah Om menggantinya ke gesit sendiri atau ke third party atau kemana Om? Kalau modifikasi kayak itu saya lakukan di bengkel luar karena kalau di dealership resmi mereka pasti tidak terima. Pastinya dengan perhitungan dia yang seakurat mungkin supaya tetap tidak mempengaruhi kenyamanan. Satu-satunya ya minusnya paling bisa dibilang minusnya adalah yaitu ada suara tadi. Tapi kalau untuk performa sama aja sih. Sama aja. Kalau dari tarikan apakah lebih tarikan kuat? Saya ngerasanya sama aja sih. Sama aja. Jadi tidak ada perbedaan antara belt dengan rantai. Iya. Untuk bongkar rantai belt jadi rantai ini apakah mempengaruhi terhadap garansi dari gesit? Nah, kalau itu mungkin harus ditanya langsung ke gesitnya ya. Waduh. Saya nggak berani jawab. Nggak berani jawab ya. Tapi kemungkinan besar karena ini sudah diganti rantai berarti harusnya tanda kutip sudah pegangan sendiri. Sudah void warranty. Nah, itu. Tapi buat teman-teman yang pengen... memang kan garansi dari gesit itu sendiri kan 1 tahun ya. Oh, 1 tahun. Untuk baterai 3 tahun. Jadi ya nggak apa-apa lah setelah setahun kita mulai dandanin sedikit. Jadi setelah lewat dari warantinya ya, baru koprak sendiri gitu ya. Nah, ini kalau selain dari rantai ini ya, mungkin ada hal yang Om Greg rasakan kurang ya dari motor gesit ini di originalnya gitu ya, sehingga harus diganti apa Om? Selain rantai? Dari awal yang saya rasakan adalah shock breaker depan. Oh, shock breaker depan. Itu keras. Oh, terlalu keras? Iya, terlalu keras dan sealnya gampang bocor. Akhirnya karena kebetulan kita cari komparasi dari motor merek lain, kebanyakan adalah motor-motor Jepang ya, motor-motor mesin ya. Kebetulan ada yang sama, kita pakai itu karena kita kualitas lebih percaya. Semenjak diganti seperti itu, aman. Seal tidak lagi bocor, terus kita untuk pernya kita ganti kayak kita kanibal pakai merek dari motor Jepang juga.
lebih enak sekarang. Oke, berarti rantai diganti, kemudian juga shock breaker diganti. Kemudian ada lagi yang secara kasat mata nih tampilannya kelihatan beda juga. Velg nih Om. Oh iya. Ini velgnya kelihatannya bukan original ya Om? Bukan, ini pakai velgnya motor Jepang. Oh, oke. Nah, kalau bisa dilihat mungkin ada yang sudah mengenali ya velgnya motor apa. Kenapa? Karena saya merasa tampilan aslinya ini kembali ke selera pribadi ya. Terlalu kurus bannya, sehingga juga untuk peredaman guncangan kan juga nggak begitu efektif ya. Karena kan juga tebal ban mempengaruhi untuk meredam guncangan selain shock breaker. Akhirnya karena aslinya itu gesit menggunakan velg depannya lebar 160, belakang 185, saya ganti sekarang depannya 185, belakang 215. Jadi lebih lebar ya? Lebih lebar dan bannya pakai ukurannya, kalau aslinya depan itu 80/90, sekarang pakai 100, belakangnya aslinya 90, sekarang 110. Oke. Nah ini mempengaruhi performa nggak nih Om? Kalau performa ke feel-nya pasti lebih berat kalau ban depan diganti lebih besar ya. Cuman saya merasa jauh lebih aman aja. Oh, lebih nyaman juga mungkin ya? Lebih nyaman juga dan lebih aman karena kan lebih tebal sehingga kenyamanan juga lebih enak ya. Oke, tapi ini adalah selera ya, bukan karena problem teknikal yang menurut Tidak Om. sih. Jadi ini sih. lebih ke selera ya. Iya. Oke, selain tadi nih, velg juga sudah diganti. Apalagi Om yang paling dari awal Om ngerasa tidak puas dan harus mengganti? Oh iya, satu. Kompartemen, tidak ada penyimpanan bagasi. Akhirnya pasti kita harus pakai box tambahan karena Gesit tidak menyediakan bagasi. Karena space bagasi habis dipakai untuk baterai. Mungkin jadi untuk future design saya mungkin disarankan kalau bisa ada beberapa merek motor listrik lain yang meskipun ada baterai tapi juga di atasnya tetap bisa nyimpen bagasi ya? Kan lumayan untuk minimal 1 helm aja. Oke, siap. Berarti tidak ada bagasi, berarti harus tambahan bagasi gitu ya? Yes. Itu yang dirasakan sangat kurang ya? Iya, benar. Kalau dari controller ada yang Om rasakan kurang nggak? Misalkan tarikannya atau apanya? Bagaimana? Sih, controller sih semua sudah oke ya. Dari standarnya, dari dinamonya, dari controller menurut saya sudah oke ya. Sudah oke. Kalau dari kelistrikan lain, seperti lampu-lampu dan lainnya, apakah pernah masalah lampu matri atau bagaimana? Nggak pernah ada masalah. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi tidak pernah ada masalah dengan kelistrikan yang lain-lain. Paling waktu itu pernah karena mungkin kata orang dealer sih ya sempat ini kontaknya ini kunci kontaknya meleleh, dalamnya platinanya karena masih pakai wiring 72 volt. Akhirnya meleleh, agak susah dikontak, akhirnya ganti wiring jadi 12 volt plus ganti kontak baru. Oke. Jadi memang tapi itu karena cacat produksi mungkin ya? Bisa dibilang begitu. Masih eksperimen dengan yang konsep yang lama mungkin yang wiring 72 volt langsung dari baterai. Tapi kalau dari Gesit yang generasi baru apakah sudah tetap 72 volt apa sudah ganti 12 volt? Oh, jadi memang yang generasi Om Greg yang awal itu yang kemudian dirubah ke 12 volt gitu ya. Nah, selain generasi percobaan. Berarti Om masih kelinci nih, Om. Benar, kira-kira percobaan. Nah, ini setelah 3 tahun ya, menurut Om sendiri nih, Om Greg ya, apakah puas dengan Gesit? Puas. Apalagi kalau saya bandingkan misalnya dengan range harga yang sama, sesama motor listrik harga sama, saya belum bisa menemukan yang kira-kira untuk pemakaian sehari-hari ya jauh lebih untuk speed, untuk torsi yang lebih bisa menyaingi Gesit. Oke, nah ini kalau boleh tahu nih, Om kan bilang tadi untuk penggunaan sehari-hari, emang sehari-hari Om berapa kilometer sih kira-kira pakai? Minimal 50 kilo. Minimal 50 kilometer, sehingga makanya Om tadi bilang butuh baterai kedua ya? Benar. Supaya nggak takut-takut. Tidak ada lagi, biar tidak ada range anxiety tadi. Oke, 50. Kemudian apakah sehari-hari di dalam kota atau sering keluar kota? Dalam kota sih. Dalam kota. Saya biasanya dari Bogor ke kota Depok, pulang lagi ke Bogor, ke berarti Sentul. Om tinggal di Sentul? Yes. Nah ini kalau boleh tahu nih ya, teman-teman biasanya yang sering banget bertanya gitu ya, motor listrik ini kuat nggak sih kalau di daerah perbukitan? Sentul kan termasuk berbukit. Benar. Ya? Saya udah nyoba naik ke Bukit Pelangi pakai Gesit. Waktu itu bahkan baru 1 baterai. Nanjak bisa ya? Jadi bisa boncengan dengan istri waktu itu. Berdua malah ya? Berdua. Jadi artinya 2 orang dewasa, bukan anak-anak ya? Iya. Naik ke atas. Total beratnya kira-kira 150 kilo lah berdua ya? boncengan. Itu naik ya, berarti tidak masalah ya? Tidak masalah, karena saya dengan konsep kan dia menggunakannya sistemnya mid drive ya. Kalau mid drive kan dia untuk tanjakan dia oke lah. Jadi untuk torsi dia luar biasa ya. Jadi buat teman-teman tuh yang ngerasa kayak, waduh motor listrik katanya nggak kuat nanjak dan lain-lain, ini adalah salah satu contoh pengguna dari Gesit, Om Greg ya. Sudah berpengalaman memang naik ke tadi Bukit Pelangi, daerah Sentul. Mungkin kalau buat teman-teman yang sering ke Sentul tahulah tanjakannya kan lumayan ya itu ya. Itu nanjak tanpa problem ya. Nggak ada masalah. Wow. Nah selain tanjakan nih Om, pernah nggak Om touring jauh? Touring sih belum.
touring belum? Belum pernah, karena baterai juga kita selalu mentokkan di baterai ya. Dan kita harus kalau mau touring jarak jauh kita harus menghitung jarak dan titik colokan di mana casnya. Itu dia. Kalau touring sih belum. Touring belum pernah saya coba adalah yang agak ekstrim ya, tanjakan agak curam, banjir sampai merendam satu ban, merendam dinamonya pernah. Oh, jadi dia setinggi ban, banjir setinggi ban, pernah. Wow. Dan pede aja lewat aja. Kita pelan-pelan nggak ada masalah. Karena kan memang sudah waterproof ya, mid drive-nya, jadi nggak ada masalah untuk menerjang banjir. Ketakutan orang adalah kalau yang motor listrik kalau kena banjir nggak ada masalah, justru lebih enak karena kita nggak ada karburator. Nggak takut masukkan air. Itu yang teman-teman memang banyak tuh bertanya ya, motor listrik kalau kena banjir gimana sih? Takut meledak, takut konslet, takut apalah gitu. Tapi selama ini nggak masalah Om ya? Nggak ada masalah. Saya jadi coba kali 2-3 kali banjir saya terjang. Yang belum Om lakukan adalah touring jauh. Touring jauh belum. Nah ini kaitannya kalau touring jauh adalah pasti dengan charging baterai ya. Yes. Ini kalau boleh tahu nih Om, dengan Gesit ini baterainya kalau charging berapa jam sih Om? Charger standar yang dari dealer itu kan, kalau dari Gesit sendiri 5 ampere ya. 5 ampere. Kalau baterainya 20 ampere ya berarti kira-kira kan 20 dibagi 5 4 jam ya dari nol ya. Kalau normal charging. Kalau dua baterai seperti ini masih menggunakan charger standarnya dibagi 2 ya, dikali 2 berarti ya 8 jam kalau mau dari nol ya. Tapi tidak disarankan memang untuk dihabiskan baterainya. Disarankan minimal di atas 30% sudah harus dicas. Untuk menjaga umur baterai sebenarnya kan. Berarti kalau kita ingin pergi jauh harus bawa charger 2. Sepertinya seperti itu. Jadi ganti charger yang ampere lebih besar. Ampere lebih besar. Jadi lebih fast charging ya. Yes. Tapi belum pernah dicoba Om. Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi mungkin kalau daripada fast charging mungkin lebih baik bawa 2 charger. Kenapa? Karena sebetulnya begini. Kalau fast charging yang setahu saya adalah bahwa dia memaksa baterai untuk lebih cepat penuh ya. Benar. Pakai sekali-sekali nggak apa-apa Om, tapi kalau sering pasti kasihan baterainya. Untuk jangka panjangnya kasihan ke umur baterainya. Betul. Nah, berarti kalau dari nol ya, kita anggap sampai penuh kurang lebih 4 jam. Kalau untuk sehari-hari Om nggak pernah sampai habis kan ya? Nggak pernah sampai habis. Nah, chargingnya ini Om, pernah nyari tempat, kesulitan nggak nyari tempat charging di Jakarta? Misalkan Om kan tinggal Jakarta, Bogor ya? Iya. Misalnya ya, saya akan mau ke satu tempat yang memang agak jauh, memaksa baterai sampai tinggal sedikit. Jadi kalau untuk pulang itu harus ngecas. Ya biasanya kalau ke mall saya nongkrong di kafe yang ada colokan. Sembari saya ngopi, saya sambil nyolok ngecas. 1 jam 2 jam kira-kira mungkin cukup dengan normal charging. Berapa watt sih Om yang diperlukan untuk chargernya ini? Chargernya sendiri, wattnya saya kurang tahu kan ya, tapi ya 72 volt kali 5 ampere ya. Kali 5 ampere, berarti sekitar hampir 300-an ya? Iya, 300-an watt. Sekali cas dari kosong ya habisnya paling 1 kWh kan Rp2.000. Iya. Nah itu berarti kalau 300-an mungkin kalau di listrik yang masih 1.300 gitu masih bisa lah ya? Masih bisa ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Kecuali kalau pakai yang charger yang buat fast charger 10 ampere begitu baru ya. Itu harus pelan-pelan. Nah siap. Kalau nggak nanti turun semua listrik rumah. Nah ini Om kan seringnya sendiri atau berdua tadi ya? Saya lebih sering sendirian. Lebih sering sendirian. Tapi berdua juga tidak masalah. Untuk ngangkut barang, beban bagaimana Om? Nggak ada masalah. Saya sering beberapa kali juga jalan berdua, bawa barang di deck, taruh di deck, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi untuk bawa barang pun masih kuat ya? Karena kebetulan setahu saya Gesit juga dipakai oleh teman-teman ojol ya? Ada beberapa, memang saya sendiri belum pernah berbicara langsung, tapi otomatis kalau ojol sudah pakai harusnya sih kuat ya bawa barang ya? Iya, seharusnya sih kuat karena memang sudah didesain, apalagi dengan dinamo mid drive seperti ini kan dia lebih kuat ya untuk dibandingkan tipe lain ya. Menurut dari review teman-teman yang sudah pakai berbagai macam jenis BLDC, lebih aman untuk tanjakan dan bawa beban kalau udah pakai mid drive. Nah, ini kaitan dengan mid drive berarti Om ya. Om lebih sebelumnya pernah pakai yang tipe hub motor nggak Om? Belum pernah ya. Jadi berarti Om dari awal memang punya motor listrik sudah mid drive ya. Jadi belum tahu perbedaan utamanya, rasa, feel dan sebagainya dengan up drive. Oke, berarti saya nggak bisa nanya Om. Tadi saya mau nanya perbedaannya apa sih rasanya? Pernah nyobain tapi cuma nyobain keliling-keliling aja pakai belum tidak signifikan lah. Tapi selama ini puas dengan mid drive? Puas aja. Puas banget. Oke. Jadi terima kasih banyak nih Om Greg ngobrolan kita. Mungkin ada kata-kata dari Om ke pihak Gesitnya ya. Ada saran-saran atau bagaimana? Saran saya mungkin untuk kedepannya Gesit bisa lebih meningkatkan kualitas dari produknya ya, karena kan kita juga meskipun sekarang pemerintah menggalakkan TKDN untuk mendapatkan insentif, tapi jangan lupa SNI-nya, karena kualitas juga yang menentukan nanti kepuasan pelanggan kemudian hari jangka panjang.
Jangan karena TKD tinggi tapi barangnya nanti cepat rusak, kita juga akan kecewa dan bisa beralih ke merek lain. Itu sih paling dari saya, dan lebih perbanyaklah tipe-tipenya, jangan hanya 1-2 tipe saja. Oke, saat ini gesit baru ada tipe G1, kemudian Raya ya? Iya, benar. Raya itu versi di bawahnya dari G1 dari G1, ya? benar. Dan itu sepertinya baru aja diluncurkan, belum lama ya? Iya, baru saja, baru tahun lalu akhir ya. Ya, jadi belum banyak juga yang sudah merasakan bertahun-tahun ya? Iya. Kita belum tahu, belum bisa mereview bagaimana rasanya memakai Raya G bertahun-tahun. Terima kasih banyak Om Greg. Kita akan ketemu lagi, ngobrol lagi di tempat yang lain dan waktu yang lain. Dan buat teman-teman ya yang sudah mendengarkan bincang-bincang kita ini, pengalaman dari Om Greg menggunakan Raya, kok Raya lagi? G1. Tipe gesit G1 sudah 3 tahun berarti ya, dan merasa cukup puas. Memang ada kekurangan sedikit di sana-sini dan sudah ditanggulangi sendiri dengan, contohnya adalah dengan belt yang sering putus. Om Greg menggantikan dengan rantai, kemudian shock breakernya juga sudah dimodifikasi dan juga mengganti velg untuk biasa performa lebih nyaman dengan ban lebih lebar. Nah, buat teman-teman ya, kalau ada pertanyaan seputar electric vehicle, termasuk juga gesit ini, silakan langsung komen di bawah. Jangan lupa kasih hashtag Tanya EVholic. Kita akan coba jawab dengan menggunakan video untuk di next episode atau di episode yang berbeda gitu ya. Buat teman-teman, kalau suka dengan episode seperti ini, jangan lupa subscribe, kemudian klik tombol like dan tombol bell. See you next time. Salam EVholic. Terima kasih Om Greg. Terima kasih banyak.